Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong. Kita tunjukkan kenyataan. Hebatnya Anies, habis manis sepah dibuang, janji Anies di Jawa Barat apakah akan bernasib sama dengan DKI Jakarta? Ingat, janji manis berujung miris. Bukti Jakarta masih mangkrak. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Film bangsa Hans ada kali memaparkan beberapa gagasan utama karena kita menginginkan agar mencapai aspek perubahan itu terjadi. Anies Baswedan, memang kita tidak bisa memegang kata-katanya karena kata-katanya Anies sekarang, sikap politiknya sekarang itu bisa berubah kapan saja dia mau. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Ribuan simpatisan dan relawan Anies Baswedan mengikuti kegiatan Jalan Sehat Keluarga Besar PKS di lapangan Tagalega, Kota Bandung pada Sabtu 5 Agustus 2023. Acara yang berlangsung sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat ini berhasil menarik perhatian banyak peserta dari wilayah Bandung Raya, termasuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung hingga Cianjur. Dalam orasi politiknya, bakal calon presiden atau baca pres 2024 dari Koalisi Perubahan ini menjanjikan 4 hal jika dirinya menjadi presiden, yaitu harga pangan murah, kesehatan yang terjamin, lapangan pekerjaan yang luas, dan pendidikan untuk semua. Anies pun mengungkapkan perubahan akan tercipta jika masyarakat dan pemerintah bersama-sama membuat serta mengawal kebijakan. Menurut Anies, perubahan yang sedang diperjuangkan ini bukan sekedar mengganti orang yang ada di pemerintahan maupun di legislatif, melainkan adanya perubahan keadilan bagi Indonesia. Sebelumnya, kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suwandaru. Ia menyebutkan kegiatan Jalan Sehat ini bukan hanya sekedar olahraga, tetapi juga menjadi wadah untuk menyatukan semangat keluarga besar PKS dan relawan Anies dalam membangun perubahan yang diidamkan. Wah, dari dulu gayanya selangit ya, seolah apa yang dia paparkan itu mudah dan gampang terwujud. Tapi di lapangan ternyata benar impossible terwujud. Akhirnya muncullah improvisasi pamungkas, yaitu kabur, sembunyi, atau turunkan target dengan alasan yang sudah direncanakan dengan matang. Bukankah ini jelas membuktikan jika Anies ini memang tidak becus kerja? Jejak digital sudah berserakan di dunia maya. Mau dibersihkan pun sudah tidak memungkinkan. Mau sembunyi pun tidak tahu lagi mau sembunyi di mana. Seluruh Indonesia sudah tahu Anies, sudah tahu sepak terjangnya dan bagaimana kinerja masa lalunya. Mau dipoles gimana pun, orang-orang sudah tahu apa saja kebobrokan Anies. Rekam jejak Anies saat ini seolah sudah ditelanjangi habis-habisan. Mau ditutupi dengan apapun, percuma saja. Nasib warga menengah ke bawah sebenarnya tidak ada perubahan di era Anies. Yang beda adalah mereka terlalu banyak makan janji manis hingga sakit gula. Setidaknya mereka pernah hidup dalam mimpi muluk dan ngarep bahwa Anies bisa mengangkat mereka dari perangkap kemiskinan dan kesulitan. Kadang kasihan lihat mereka, tapi apa daya mereka tidak pernah sadar sering ditipu menjelang tahun politik. Berpuluh-puluh tahun mereka itu takdirnya selalu jadi alat politik. Mereka selalu dimanfaatkan untuk meraih simpati. Mereka terlalu gampang percaya jika ada orang yang mengumbar janji akan memperjuangkan nasib mereka. Ibarat sudah pernah jatuh ke lubang yang sama berulang kali sampai tak terhitung lagi, tapi masih tetap tidak sadar. Seandainya Anies jadi presiden, mungkin akan menjadi sebuah hal yang tragis. Akan ada pengibulan terbesar sepanjang sejarah. Mungkin bisa direkomendasikan dapat rekor dunia Guinness sebagai tukang janji termanis dunia. Lebih manis dari 1 ton gula. Oleh karena itu, sudahkah Anies selama ini menegakkan keadilan sosial yang beradab di DKI Jakarta? Tentu pemirsa yang beriman bisa menilai. Saya pikir jangankan membuat wajah ibu kota menjadi lebih baik, melanjutkan program pendahulunya saja yang terbukti signifikan meminimalisir banjir, tidak Anies lakukan. Lantas, saya pikir jangankan membuat wajah ibu kota menjadi lebih baik, melanjutkan program pendahulunya saja yang terbukti signifikan meminimalisir banjir saja, tidak Anies lakukan.
Terlebih saat ini Anies pun berani menatap peruntungan sebagai capres lewat Partai Nasdem dan Koalisi Perubahan yang entah jadi atau tidak itu. Apakah Anies mampu mengemban amanah sebesar itu? Bagaimana kalau menurut Anda? Itulah kenapa dia hanya mampu mengeluarkan teori-teori besar tanpa sedikit pun kemampuan secara teknis dalam mengelola kota besar. Bahkan, hanya untuk membantunya bekerja saja, Anies harus membentuk tim TGUPP yang berjumlah 74 orang. JIS dan tim dikritik salah sejak lahir. Pendukung Anies Baswedan kok ngamuk? Era Anies emang banyak masalah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Apa yang dia kerjakan dengan yang diucapkan itu nggak pernah sinkron. Dari sejak Anies dikenal publik sampai sekarang. Jadi memang Anies tidak bakal berubah menurut saya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Pengakuan Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, tentang pengelolaan Jakarta International Stadium atau JIS dan Taman Ismail Marzuki atau TIM salah sejak lahir berbuntut panjang. Muncul desakan untuk mencopot Sekda DKI Jakarta. Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiono mengungkap carut-marut pengelolaan JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome oleh BUMD PT Jakarta Propertindo. Pembangunan JIS dan TIM yang menjadi tugas PT Jakarta Propertindo atau Jakpro disebut salah sejak lahir sehingga tidak pernah membagikan dividen ke Pemprov DKI Jakarta. Usulan mencopot Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiono karena pengakuannya yang menyebut JIS dan TIM salah sejak lahir datang dari anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PKS Suhud Aliuddin. Dia meminta penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengevaluasi Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiono. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS itu menilai pernyataan Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiono kontradiksi dengan pembangunan di Jakarta yang sudah melalui proses yang panjang. Pembangunan di Jakarta juga melibatkan banyak stakeholder terkait, mulai dari pengusulan, pembahasan, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Setelah pelaksanaan atau pembangunan juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasilnya menunjukkan kinerja Pemprov DKI Jakarta sangat baik dengan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Suhud Aliuddin pun meminta PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengevaluasi Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiono yang sudah memberikan penilaian terhadap JIS dan TIM. Suhud Aliuddin menilai pernyataan Sekda DKI Jakarta tentang JIS dan TIM salah sejak lahir, berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah situasi sama-sama ingin melanjutkan pembangunan di Jakarta. Penjabat alias PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi usulan untuk mengevaluasi Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setiono. Heru Budi Hartono menilai usulan fraksi PKS itu sebuah masukan. Dia menyebut usulan anggota DPRD DKI Jakarta itu hal biasa ketika ditanyakan tindak lanjut dari masukan itu. Loh, pendukung Anies Baswedan kok mencak-mencak melihat JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome dikritik? Apakah ini bukti pembelaan terhadap Anies? Ya, tentu. Tapi mau dibela seperti apapun, apa yang dibangun Anies banyak salahnya. Benar yang dikatakan oleh Joko Agus Setiono. Anies memang gak bisa kerja. Bisanya hanya membuat bangunan megah tanpa kajian yang matang. Yang penting jadi, agar bisa dibuat pencitraan. Jadi sudah benar bahwa JIS, TIM, Equestrian, dan Velodrome adalah kesalahan sejak lahir, terutama di era Anies. Sebelumnya, Joko Agus Setiono mengungkap adanya kesalahan pengelolaan JIS dan TIM. Dia menyebut kesalahan pengelolaan JIS dan TIM sudah salah sejak awal. Dia mengungkapkan itu dalam rapat pembahasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun 2022 di gedung DPRD DKI pada Kamis 3 Agustus.
Kesalahan pengelolaan JIS, tim equestrian dan velodrome yang diakui salah sejak lahir telah membuat pengelola gedung, Jakpro, terus terbebani biaya perawatan yang sangat besar dan tidak sebanding dengan pendapatannya. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD PT Jakarta Propertindo atau Jakpro ditunjuk menjadi pengelola JIS dan tim. Padahal pembangunan JIS dan revitalisasi tim telah menelan anggaran yang sangat besar. Menurut Joko, BUMD Jakpro semestinya hanya ditugaskan untuk membangun proyek infrastruktur dari anggaran pemerintah. Dia membandingkan sistem pembangunan dan pengelolaan LRT Jabodetabek dan pemerintah pusat. Menurutnya, penugasan ke BUMD Jakpro semestinya sama dengan penugasan pemerintah pusat ke Adikarya untuk membangun LRT Jabodetabek. Pemprov DKI Jakarta memberikan perlakuan berbeda kepada BUMD, khususnya Jakpro. BUMD Pemprov DKI Jakarta ini mendapat alokasi anggaran dari APBD berupa penyertaan modal daerah atau PMD untuk membangun. Setelah terbangun, Pemprov DKI juga menugaskan kepada BUMD untuk mengelola infrastruktur tersebut. Jadi, bagaimana kalau menurut Anda?